Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan doa saya, taqabbalallahu minna wa minkum. Di sini saya akan menjelaskan hikmah dari sebuah cobaan. Jadi di Lebaran tahun 2020 ini, pemerintah menganjurkan kita untuk social distancing ataupun stay at home. Kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah, tidak bertamu, ataupun tidak keluar rumah yang tidak perlu. Dan bagi kalian yang punya kewajiban untuk keluar rumah, maka diwajibkan untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Contohnya kita harus memakai masker, memakai sanitizer, dan lain sebagainya. Dan hikmah dari sebuah perjalanan ataupun hikmah dari sebuah cobaan ini, ketika kalian tertimpa sebuah cobaan, maka kalian dianjurkan ataupun disarankan ataupun diwajibkan untuk cepat-cepat mencari jalannya syukur. Karena kenapa? Ketika kalian tertimpa cobaan dan kalian cepat untuk mencari jalan syukur, maka kalian semakin cepat pula mendapatkan hikmah dari sebuah cobaan itu. Dan tentunya banyak sekali pendapat-pendapat dari sebagian orang bahwasanya itu pemerintah enak, dalam artian mereka tidak terdampak oleh COVID-19 karena mereka tidak dianjurkan buat keluar rumah ataupun mereka tidak sepekerjaan ataupun seprofesi dengan mereka-mereka yang berpendapat. Karena di Indonesia ini kan mungkin banyak sekali profesi-profesi yang terganggu ataupun terdampaki oleh adanya COVID-19 ini. Jadi larangan bagi kita warga Indonesia ataupun warga dunia umumnya bahwasanya kita dilarang untuk saling menghujat, saling menyalahkan. Dan tentunya itu sudah menjadi budaya kita orang Indonesia bahwasanya kita dilarang untuk menghujat, dilarang untuk saling menjatuhkan. Kita diwajibkan untuk bermusyawarah, berdemokrasi, dan lain sebagainya. Terus gimana caranya kita mendapatkan hikmah dari sebuah perjalanan ini? Maka kita diwajibkan untuk musyawarah. Bagi kalian yang tidak terdampaki suatu cobaan ini ataupun sama sekali tidak goyang perekonomiannya ataupun tidak goyang kehidupannya, maka kalian disarankan untuk bersedekah ataupun saling memberi kepada teman-teman yang terdampaki itu. Dan bagi kalian yang terdampaki, kalian dilarang menghujat, tapi kalian diwajibkan untuk memberikan usulan, masukan, saran yang baik dan yang benar. Dan itulah kebudayaan orang Indonesia. Dan mungkin banyak sekali pandangan-pandangan yang menurut banyak orang itu yang selalu simpang siur. Dalam artian simpang siur itu ada yang terdampaki, ada yang tidak, ada yang memanfaatkan momen, ada juga yang terdampaki oleh momen itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam kejadian ini. Karena kejadian ini ataupun cobaan ini itu suatu kejadian yang baru, maka kita harus cepat-cepat mencari jalannya syukur ataupun cepat-cepat mencari hikmah supaya hikmah-hikmah yang lain itu semakin cepat datang. Karena dalam sebuah kehidupan ini ataupun rumus sebuah kehidupan ini adalah seperti tangga. Ketika kita bisa melewati tangga satu, maka kita akan melewati tangga sebelumnya. Ketika kita melewati cobaan ini bisa berhasil, maka tangga berikutnya akan bisa kita lewati seperti itu. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah hikmah yang banyak, pengertian yang banyak yang membuat kita lebih kuat dalam menjalani hidup. Dan kita dilarang untuk saling menghujat, saling menilai orang lain dengan nilai yang jelek. Akan tapi kita diwajibkan untuk bermusyawarah dan selalu bersyukur dengan apapun yang kita alami. Oke, mungkin itu sedikit pengertian dari saya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.